Udah jelas ya, kenapa Singapura harus mengemis ke Indonesia. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. Negara mana? Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Halo guys. Belakangan media sosial kembali ramai membahas hubungan Indonesia dan Singapura. Kali ini bukan soal kurs dolar atau ekonomi, melainkan soal kebutuhan listrik yang melibatkan kedua negara. Bahkan YouTuber senoir seperti Benix juga ikut analisis hal ini. Seperti yang kita tahu, selama ini tidak sedikit warganet yang merasa Singapura sering dipandang sebagai negara yang lebih unggul dalam berbagai aspek. Apalagi ketika nilai dolar Singapura menguat, sering muncul komentar-komentar yang membandingkan kondisi ekonomi kedua negara. Nah, di tengah sentimen tersebut, muncul perbincangan mengenai kerjasama energi antara Indonesia dan Singapura. Banyak warganet Indonesia yang kemudian menggunakan momen ini untuk melontarkan kritik balik. Mereka menyoroti bahwa di balik kemajuan dan modernitas Singapura, negara tersebut juga membutuhkan pasokan energi dan kerjasama dari negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia, bagi sebagian netizen Indonesia. Hal ini dianggap sebagai pengingat bahwa hubungan kedua negara sejatinya saling membutuhkan. Tidak ada negara yang bisa berdiri sepenuhnya sendiri, termasuk negara maju sekalipun. Kekesalan yang muncul di media sosial ini sebenarnya tidak datang begitu saja. Banyak warganet mengaku masih mengingat berbagai perdebatan lama di dunia maya. Mulai dari soal perbandingan ekonomi, nilai tukar mata uang, hingga komentar-komentar yang dianggap meremehkan Indonesia. Karena itulah, ketika muncul kabar terkait kebutuhan energi dan kerjasama listrik, sebagian netizen Indonesia langsung menjadikannya sebagai bahan untuk membalikkan narasi. Mereka menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi energi yang sangat besar, yang bahkan dapat menjadi penopang kebutuhan kawasan terhadap Indonesia. Dan mengungkapkan rencana ekspor listrik ke Singapura masih perlu dikaji dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keterangan ini disampaikan Airlangga setelah menghadiri pertemuan the 16th Ministerial of the Sixth Working Group Bilateral Economic Cooperation Indonesia Singapura bersama dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong pada hari Selasa. Kerjasama ini memproyeksikan Kepulauan Riau sebagai pusat industri hijau baru di kawasan dengan Indonesia dan Singapura saat ini masih mematangkan rencana kerjasama ekspor listrik bersih dan pengembangan industri teknologi berkelanjutan. I think for this we still evaluate with technical minister of energy. Hopefully during the leaders visit we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. Now, building the facility took at least 1 to 1.5 years. Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. Negara mana yang sombong sama kurs mata uang dolarnya menguat, katanya sahamnya terbaik, tapi listrik aja impor elu doang Singapura. Untung aja pemerintah kemarin siapa? Erlangga. Gak jadi tuh mau ekspor listrik ke Singapura. Lagian belagu sih lo, kemarin bilang sell Indonesia, lo seller moon. Negara lo pakai bulan penerangannya saking kagak punya listrik. Widih, ternyata Singapura listriknya masih impor ya di negara kita. Oke, nih ya, kalau negara kalian aja listriknya masih impor, ya udah diem aja gitu, nggak usah sosokan dalangin narasi asal Indonesia lah. Sekarang kelebakan sendiri kan kalian pas Indonesia nerapin kebijakan ekspor satu itu, sampai Wakil Perdana Menteri Singapura aja udah mulai panik nih. Yuk kita dengerin. To export the policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country has their own concerns and their priorities. And Singapore will work together with Indonesia to ensure that Indonesia continues to be an attractive investment destination for Singapore and our investors. And we continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to ensure that exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Oke, jadi sekarang udah mulai paham kan, kenapa akhir-akhir ini tekanan ke negara kita tuh makin hari makin banyak banget. Kayak nggak ada bisa-bisa gitu. Ya, semuanya balik lagi, karena ini nih, ada kepentingan yang udah mulai terganggu. Hayo lo Singapura, Indonesia membatalkan ekspor listrik tahun ini ke Singapura.
Jadi ternyata kalian itu masih tergantung kepada Indonesia kan. Makanya jangan macam-macam terhadap Indonesia, menggaungkan sel Indonesia hashtagnya. Kekesalan kolektif digital ini tidak muncul tanpa alasan, melainkan akumulasi dari apa yang dipersepsikan publik sebagai keangkuhan geopolitik Singapura. Kekesalan netizen semakin bertambah setelah munculnya tagar provokatif numero sel Indonesia yang sempat viral dan dinilai sangat merendahkan martabat bangsa. Sontak, kebijakan penangguhan ekspor listrik ini dimanfaatkan oleh netizen Indonesia sebagai instrumen untuk membalikkan narasi kekuatan ekonomi yang sering dipamerkan oleh negara pulau tersebut. Udah jelas ya, kenapa Singapura harus mengemis ke Indonesia. Singapura juga harus transisi ke energi bersih. Sayangnya gini, lu kalau mau energi bersih tentu lu butuh lahan. Kenapa? Contoh, lu mau menggelar tenaga surya solar panel. Gila, harga tanah di Singapura aja udah lebih dari 200 juta semeter guys. Terus gimana caranya bisa pasang solar panel? Rugi dong. Kita butuh berapa hektar buat solar panel ini. Makanya Singapura itu nggak bisa buat bangun PLTS. Singapura nggak cukup lahan buat bikin baling-baling, turbin, angin. Nggak cukup. Mau digelar di laut, rugi juga. Kenapa? Karena lautnya bisa dipakai untuk parkiran kapal. Penghasilannya ratusan juta sekali parkir itu kapal sebulan. Jadi gimana dong Singapura? Lahannya udah habis. Lahan di darat habis, di laut habis. Di darat berkompetisi sama manusia, sama pabrik, sama perbankan. Lahan di laut berkompetisi sama perusahaan kapal, tanker, kontainer. Wah, kacau. Makanya Singapura wajib berbisnis dengan Indonesia. Jadi sekarang udah jelas ya, kenapa Singapura harus mengemis ke Indonesia. Karena mereka nggak bisa dapat sumber lain untuk impor energi terbarukan. So, nggak ada pilihan lain. Singapura memang harus ngemis-ngemis energi bersih ke Indonesia. Dan nggak kecil jumlahnya, itu 3,4 gigawatt yang mereka harus impor dari Indonesia. Dan dengan itu mereka juga wajib bangun pabriknya. Ya enak aja lu nyuruh orang Indonesia yang bangun. Lu yang bangun, lu invest, lu hire orang Indonesia, ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nilai investasinya lebih dari 800 triliun guys. Bahwa ya Indonesia bakal cuan gede guys. Makanya kita harus bersama-sama dukung ini dong. Logikanya kita mau ekspor listrik, Indonesia tambah cuan, dapat devisa ratusan triliun. Logikanya harusnya didukung. Tapi lu udah tahu bangsa ini tidak kekurangan pengkhianat bangsa. Lu lihat masih ada ahli-ahli ekonomi cap kaki lima, media-media asing yang anti, yang nggak mau Indonesia itu tambah kaya, tambah sejahtera. Mereka anti. Indonesia mau ekspor listrik, jangan. Indonesia harusnya tambah miskin. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang rame nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Kenapa ya Luhut ngatain Singapura breng? Belakangan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan cukup viral setelah dirinya menolak Singapura yang minta impor listrik dari sumber energi terbarukan Indonesia. Permintaan ini ditolak karena Singapura hanya minta Indonesia untuk mengekspor listrik, tapi nggak berniat membangun industrinya di Indonesia. For information, Singapura minta Indonesia mengekspor listrik energi terbarukan ke Singapura lewat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang bikin Opung kesel karena Singapura belum memenuhi syarat investasi dan pengembangan industri hulu PLTS di Indonesia. Poin positif dari energi terbarukan sendiri justru cuma nampak di Singapura karena mereka memanfaatkan industri ini dengan ongkos atau harga yang lebih murah. Menurut Luhut, permintaan ini bisa merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia karena benefit atau keuntungan yang dapat justru akan mengalir ke luar negeri, bukan Indonesia. Yang menambahkan kalau Indonesia sebenarnya mau mengekspor listrik bersih ke Singapura, asalkan industri energi bersih di Indonesia dikembangkan. Listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang rame nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Dalam setiap diskursus mengenai pembatalan ekspor energi ini, warganet secara masif menyuarakan sindiran yang senada. Sebuah negara yang kerap menyombongkan status kemajuan ekonomi dan kekuatan finansialnya. Meski begitu, ada juga warganet yang mengingatkan agar perdebatan ini tidak berlebihan, sebab pada akhirnya hubungan Indonesia dan Singapura dibangun di atas kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, sementara Singapura memiliki kekuatan di bidang investasi, perdagangan, dan teknologi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik balik netizen Indonesia ini wajar sebagai respons terhadap berbagai komentar yang selama ini muncul? Atau justru hubungan kedua negara sebaiknya dilihat sebagai kemitraan yang saling membutuhkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kita sama-sama berkembang. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.